Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati, NIM C0123-074. Di sini saya akan memaparkan beberapa materi, yaitu materi pertama, ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan, di mana ruang lingkup manajemen keuangan lanjutan ini melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan secara strategis untuk mendukung tujuan jangka panjang. Ini mencakup analisis investasi untuk memilih proyek yang menguntungkan, pengambilan keputusan terkait sumber pendanaan terbaik, serta mengelola risiko keuangan seperti fluktuasi mata uang atau suku bunga. Selain itu, kebijakan dividen dan strategi keuangan ini dalam konteks internasional juga menjadi bagian penting dengan tujuan memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan. Adapun beberapa keputusan investasi, yang pertama ada evaluasi proyek jangka panjang, yang kedua relative fleksibilitas dalam investasi, yang ketiga analisis sensitivitas dan risiko proyek. Adapun juga keputusan dividen, di mana penentuan jumlah laba yang akan dibagi kepada pemegang saham yang akan ditahan untuk investasi perusahaan. Jenis dividen, di mana dividen ini ada dividen tunai, saham, properti, dan scrip. Teori dividennya itu teori irrelevansi, di mana dividen ini tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Yang kedua teori Bitterhart, di mana teori ini dividennya lebih bernilai daripada capital gain. Yang ketiga teori tax transfer, di mana pemegang saham lebih menyukai laba ditahan karena pajak lebih rendah. Adapun faktor penentuan yaitu laba kebutuhan investasi, stabilitas laba, struktur modal, likuiditas, dan preferensi pemegang saham. Kebijakan dividen yaitu stabil dividen tetap tumbuh tetap atau tumbuh, rasio tetap yaitu persentase tetap dari laba. Yang ketiga sisa, maksudnya itu sisa laba setelah investasi. Materi kedua yaitu resiko dan return serta modal penilaian dalam sebuah investasi. Resiko adalah potensi kerugian atau ketidakpastian hasil dalam investasi. Semakin tinggi resiko, semakin besar kemungkinan hasil yang tidak sesuai harapan. Return adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi seperti bunga, dividen, atau kenaikan nilai. Pengertian investasi atau return itu ada dua, yaitu investasi adalah penanaman modal untuk memperoleh keuntungan di masa depan. Return yaitu adalah keuntungan yang diperoleh dari suatu investasi. Adapun jenis-jenis return yaitu return realisasi, return ekspektasi, dan return real, dan return nominal. Dan adapun resiko dalam investasi yaitu 1. Hubungan antara return dan resiko. 2. Resiko bisa diukur dengan standar deviasi atau beta. Yaitu materi ketiga, yang dimana konsep resiko saham. Risiko saham adalah potensi kerugian yang mungkin terjadi saat berinvestasi di pasar saham. Risiko ini mencakup risk atau pasar, risiko likuiditas, dan risiko perusahaan. Adapun jenis-jenis saham yaitu 1. Saham blue chip, di mana saham perusahaan besar, stabil, dan terpercaya. Yang kedua, saham growth, yaitu saham perusahaan yang bertumbuh pesat tetapi berisiko tinggi. Yang ketiga, saham dividen, saham yang memberikan pendapat rutin dari dividen. Yang keempat itu saham PIN, di mana saham ini saham yang murah dengan risiko tinggi. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau pihak dalam sebuah perusahaan. Jika Anda memilih saham, berarti Anda memiliki sebagian kecil dari perusahaan tersebut dan berhak atas keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.
Saham biasa adalah jenis saham yang memberi pemilik hak suara dalam rapat pemegangan saham dan klaim atas keuntungan perusahaan dan bentuk dividen. Namun pemegang saham biasa menerima pembagian keuntungan terakhir jika perusahaan bangkrut setelah semua utang dan saham preferen dilunasi. Saham preferen adalah jenis saham yang memberikan pemilik hak istimewa seperti dividen tetap dan prioritas pembayaran sebelum saham biasa. Namun, pemegang saham preferen biasanya tidak memiliki hak suara dalam rapat pemegang saham. Adapun beberapa proses penilaian saham, yaitu satu, tujuan di mana menentukan nilai wajar suatu saham untuk membantu investor memutuskan apakah saham tersebut layak dibeli, dijual atau dipertahankan. Yang kedua, pendekatan umum, yang dimana itu pendekatan umum fundamental menggunakan data keuangan perusahaan seperti pendapatan laba dan aset untuk menghitung nilai insentif. Yang kedua, pendekatan teknikal, yaitu menganalisis pola harga saham dan volume pedagang untuk memprediksi pergerakan harga di masa depan. Dan dua, ukuran risiko saham. Satu, standar deviasi, mengukur seberapa besar fluktuasi atau perubahan harga saham dari rata-rata. Semakin besar standar deviasi, semakin tinggi risikonya. Yang kedua, beta, mengukur sensitivitas saham terhadap pergerakan pasar. Beta kurang 1 berarti saham lebih volatile dari pasar. Beta lebih 1 berarti saham lebih stabil. Dan beta sama dengan 1 mengikuti pergerakan pasar. Risiko saham. 1. Risiko sistematis, risiko yang mempengaruhi seluruh pasar seperti perubahan suku bunga, inflasi atau krisis ekonomi. 2. Risiko tidak sistematis, risiko khusus yang hanya mempengaruhi perusahaan tertentu. Selanjutnya, materi keempat yaitu konsep risiko saham, jenis saham, serta proses penilaian lanjutan. Risiko saham adalah kemungkinan rugi dari investasi karena fluktuasi pasar atau masalah perusahaan. Risiko ini mencakup risiko sistematis dan tidak sistematis. Strategi mengelola risiko saham. 1. Diversifikasi portofolio, yaitu menyebar investasi ke berbagai saham. 2. Hedging, melindungi investasi dengan instrumen. Yang ketiga, analisis fundamental, yaitu menilai kesehatan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Yang keempat, analisis vertikal, yaitu menggunakan grafik dan pola harga historis. Yang kelima, stop loss order, yaitu menyetel batas kerugian otomatis dengan menjual saham saat harga turun ke level tertentu. Faktor yang mempengaruhi risiko saham, yang pertama yaitu faktor internal, yang dimana ada kondisi ekonomi global, perubahan suku bunga dan inflasi, dan kebijakan pemerintah dan regulasi. Yang kedua itu faktor internal, mempunyai 3 poin, yaitu kinerja keuangan perusahaan, manajemen perusahaan, dan inovasi produk atau layanan. Ciri-ciri saham berisiko tinggi. 1. Fluktuasi harga sangat tajam, yang dimana harga saham sering naik turun drastis. Yang kedua, likuiditas rendah, yaitu sulit dijual karena sedikit peminat. Ketiga, perusahaan belum stabil, yaitu perusahaan masih berkembang atau menghadapi masalah keuangan. Yang keempat, volume perdagangan tidak konsisten, yaitu kadang ramai kadang sepi transaksi. Selanjutnya, materi kelima yaitu konsep risiko obligasi, jenis obligasi, serta proses penilaiannya. Yang dimana konsep risiko obligasi adalah potensi kerugian yang dapat terjadi dari investasi obligasi, baik karena gagal bayar, perubahan suku bunga, atau risiko likuiditas. Adapun jenis obligasi yaitu obligasi pemerintahan diterbitkan oleh pemerintah realitas aman. Obligasi koperasi diterbitkan oleh perusahaan. Obligasi koperasi dapat diubah menjadi saham perusahaan. Obligasi high yield berisiko tinggi tetapi memberikan imbalan hasil tinggi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah.
Berikut penjelasan singkat mengenai jenis risiko obligasi. 1. Risiko suku bunga. Risiko yang terjadi ketika suku bunga naik. Yang kedua, risiko gagal bayar, di mana risiko bahwa penerbit obligasi tidak dapat membayar kembali pokok atau bunga obligasi sesuai jadwal. Yang ketiga, risiko inflasi, di mana risiko inflasi yang lebih tinggi dari tingkat bunga obligasi. Yang keempat, risiko likuiditas, di mana risiko kesulitan. Yang keempat, risiko likuiditas. Yang keempat, risiko likuiditas, di mana risiko kesulitan dalam menjual obligasi. Yang kelima, risiko reinvestasi, di mana risiko bahwa pembayaran bunga atau pokok obligasi yang diterima harus diinvestasikan kembali. Berikut penjelasan singkat tentang jenis obligasi berdasarkan beberapa kategori. 1. Berdasarkan pemerintah, yaitu obligasi pemerintahan diterbitkan oleh pemerintah untuk membiayai proyek. Obligasi koperasi diterbitkan oleh perusahaan untuk mendapatkan dana. 2. Berdasarkan kupon, obligasi kupon tetap membayar bunga dengan jumlah tetap. Obligasi kupon mengambang membayar bunga yang berubah-ubah. Ketiga, berdasarkan hak, obligasi biasa, pemegang obligasi hanya berhak atas pembayaran bunga dan pokok. Obligasi konversi bisa diubah menjadi saham perusahaan penerbit pada periode tertentu. Keempat, penukaran, obligasi konversi bisa diubah menjadi saham perusahaan penerbit. Obligasi pertukaran bisa ditukar dengan sekuritas lain seperti saham atau obligasi lain. Materi ke-6, konsep risiko obligasi, jenis obligasi serta proses penilaiannya, di mana risiko obligasi berpotensi merugikan dalam investasi obligasi seperti risiko gagal bayar, risiko suku bunga, dan risiko likuiditas. Adapun jenis obligasi yaitu 1. Obligasi pemerintah, di mana diterbitkan oleh negara dengan risiko rendah. Yang kedua, obligasi korporasi, di mana diterbitkan oleh perusahaan dengan risiko lebih tinggi. Yang ketiga, obligasi daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Yang keempat, obligasi syariah yang mengikuti sesuai prinsip syariah. Yang kelima, obligasi konversi dapat diubah menjadi saham. Adapun pengertian obligasi lainnya yaitu obligasi adalah surat utang yang perusahaan atau pemerintah. Adapun jenis risiko reksadana yaitu risiko pasar, risiko likuiditas, risiko default, risiko manajerial, dan risiko operasional. Dan adapun 3 proses penilaian reksadana, yaitu penilaian nilai aktif bersih, yang kedua evaluasi kinerja reksadana, yang ketiga analisis risiko dan return. Yang terakhir materi ke-7, yaitu konsep-konsep dan perhitungan biaya modal, di mana biaya modal adalah tingkat pengembalian yang diharapkan investor dari penanaman modal di perusahaannya. Adapun jenis biaya modal yaitu biaya hutang, biaya modal saham, biaya modal saham biasa.